3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Jakarta Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik sebagai pengamat, coaching, dan juga coach. Saya Retno Sri Wulan dari SDN Kayu Putih 09. Saya Jamila dari SDN Pegilingan 01. Saya Irna Dewita dari SDN Cipinang Besar Utara 11 pagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam Bu Retno. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Bu Irna, sebagaimana kita ketahui bahwa Bu Irna kan akan melakukan proses coaching ya kepada salah satu rekan kita. Nah, di sini pada tahap praobservasi ini pertama-tama kita akan mendiskusikan nih beberapa hal dengan Bu Irna. Dari mulai rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur, kemudian bagaimana pertanyaan yang berubah kepada coaching nanti, kemudian bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa semuanya harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya pemeriksaan, proses kreatif maupun memaksimalkan potensi dari penciptaan. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Irna. Baik Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching nanti? Rencananya saya akan mengembangkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Seperti itu. Bu Irna berarti sudah punya gambaran ya, yang akan seperti apa? Iya, sudah punya Bu. Kemudian ke bagian pertanyaan kedua nih saya ingin menanyakan, dari kompetensi itu kan pasti ada yang secara spesifik ingin kita observasi. Kira-kira dari berbagai kompetensi tersebut mana sih yang akan kita observasi secara spesifik? Ya, yang spesifiknya itu Bu, memang mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot itu yang akan poin itu yang akan nanti diobservasi. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya nih Bu Irna, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Bu Irna dan tujuan pengembangannya dalam proses coaching kali ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, saya nanti berharap agar pada selesai coaching nanti dia bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Biasanya Bu ya, mudah-mudahan apa yang sudah Bu Irna rencanakan bisa berjalan dengan lancar juga. Amin. Ya, mungkin praobservasi kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya berharap Bu Irna bisa melanjutkan lagi proses coachingnya terhadap
Jadi agar mendapatkan apa solusi dan apa tadi sebagai Ya, terima kasih Bu Retno. terima kasih Bu Ina atas waktunya. Iya, sama-sama. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Bu Jamila? Sehat, alhamdulillah. Nih, kemarin saya dengar katanya ada yang mau disampaikan ke saya. Silakan, saya ada waktu nih. Ya Bu Irna, terima kasih. Kelihatan ya dari muka saya ya kayaknya Banyak masalah. kusut gitu ya. Ya nih Bu Irna, aku lagi ada masalah nih, kayaknya lagi galau gitu loh Bu. Ya, ayo cerita biar masalahnya bisa diselesaikan. Ya. Ini Bu, saya kan ngajar kelas 6 ya Bu ya. Ibu tahu kalau kelas 6 itu belajarnya cuma sedikit. Belajarnya hanya beberapa bulan. Dan ternyata Bu, di kelas saya itu ada beberapa anak tuh yang sering banget terlambat Bu. Dan selalu datangnya tuh tidak tepat waktu. Kadang kalau lagi saya sudah nerangin, lagi nerangin gitu, ada yang ketok pintu. Assalamualaikum, Bu Guru, maaf saya terlambat. Gimana Bu, nggak kesel? Kan kesel kan Bu? Makanya saya pusing Bu sekarang nih. Oh gitu, jadi itu masalahnya. Jadi menurut Bu Jamilah nih dari obrolan kita ini apa yang nanti Bu Jamilah harapkan? Saya sih pengennya ada perubahan ya Bu. Saya pengen kelas saya tuh berubah dari anak-anak yang suka telat datang. Ketika saya masuk ke kelas, anak-anak sudah berkumpul semua gitu loh Bu. Anak-anak sudah rapi, tidak ada lagi yang ketuk pintu ketika saya nerangin. Pokoknya saya ingin anak-anak yang telat itu datang tepat waktu, bahkan sebelum bel berbunyi. Seperti itu Bu perubahan yang ingin saya terapkan gitu, yang ingin ada di kelas saya. Oke, berarti kondisi seperti itu adalah kondisi ideal ya yang Bu Benar. Jamilah harapkan. Nah, untuk sekarang anak-anak ini kalau misalkan kita ibaratkan kondisi ideal itu adalah 10 ya, dari level 1 sampai 10, sekarang anak-anak itu berada di level berapa? Kalau saya pikir sih kondisi kelas saya sekarang itu berada di level 5 sih Bu. Karena tahu sendiri ya Bu, tidak hanya satu soalnya yang sering terlambat seperti itu. Jadi kayaknya di level 5 deh Bu anak saya. Oke, kalau sekarang berada di level 5, Bu Jamilah pengen meningkatkannya ke level berapa? Saya ingin anak saya itu berada di paling tidak di level 8. Karena memang sulit ya Bu kalau untuk sampai ke level 10 gitu. Dengan kondisi anak yang agak banyak terus harus datang tepat waktu. Kayaknya saya ingin di level 8 dulu deh. Agar terjadi perubahan gitu. Kalau maunya di level 8, sekarang usaha apa yang sudah Bu Jamilah lakukan? Saya ingin sih Bu, lagi merencanakan di dalam pikiran saya gitu loh. Ada agenda atau ada jadwal tentang anak-anak yang terlambat ini akan saya tanyakan profil belajarnya kepada guru sebelumnya. Faktor-faktor apa saja, apakah yang dahulu itu dia terlambat juga seperti sekarang, kayak gitu. Kemudian saya akan buat checklist data per hari atau per minggu. Bisakah dia masuk tepat waktu? Seperti itu Bu. Itu tadi buat baru mendata ya. Nah, kira-kira apa lagi solusi rencana yang mau dilakukan? Alternatif lain, jika memang kondisi anak tidak masuk telat sekarang itu karena bukan karena profil belajar mereka yang kemarin, untuk yang sekarang itu alternatifnya saya bisa bertanya ke orang tua mungkin ya, ke orang tua siswa tersebut, atau sesekali saya mesti home visit kayaknya ke rumah anak-anak yang telat ini.
Dari situ saya bisa menganalisis dan mengidentifikasi masalah mereka itu apa saja. Jadi saya buatkan lagi checklist data lagi, apa yang menyebabkan, faktor-faktor apa yang membuat mereka terlambat. Seperti itu, Bu. Oke, bagus ya, itu rencananya udah bagus menurut Ya saya. itu, Bu, yang ada di pikiran saya sih sebenarnya. Nah, kira-kira ini kapan mau dilakukan, direalisasikan? Begini ya, Bu, karena sekarang kan lagi pas ya, lagi anak-anak ujian akhir semester 1. Saya ingin rencana aksi saya tuh kira-kira di awal semester 2 besok kayaknya akan mulai melancarkan aksi saya ini. Jadi sekitar di awal Januari seperti itu, Bu. Oke, luar biasa Bu Jamila. Semoga nanti pertemuannya dengan orang tua lancar, anak-anaknya sesuai harapannya Bu Jamila. Amin. Doakan ya, Bu, mudah-mudahan ada perubahan di semester berikutnya. Amin. Alhamdulillah, jadi Bu Jamila udah ketemu ya apa yang Iya. solusi dari yang menjadi Permasalahan permasalahannya saya. gitu ya. Jadi apa yang Bu Jamila dapatkan dari obrolan kita tadi? Alhamdulillah kayaknya pikiran saya agak plong nih sekarang setelah menerima kita coaching sekarang gitu nih. Saya bisa mendapatkan masukan juga, saya bisa berpikir solusi apa yang bisa saya terapkan terhadap anak-anak yang saat ini kayak gitu. Jadi agak plong. Makasih ya Bu Irna sudah menerima curhat saya gitu. Ya, nanti setelah Bu Jamila ketemu dengan orang tua, nanti kabari saya gimana hasilnya, apa ada perubahan terhadap siswanya gitu ya. Baik, nanti setelah saya melancarkan aksi, kemudian sudah berjalan beberapa hari, nanti Bu Ina mau saya repotin lagi ya, Oh, ya kita bisa curhat Saya lagi senang kok direpotin. Iya. Makasih banyak ya Bu Ina. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Sukses ya. Iya. Saya agak tenang nih sekarang jadinya. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Izin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irna. Waalaikumsalam Bu Retno. Semoga sehat terus ya Bu Irna. Alhamdulillah, semoga Bu Retno juga sehat ya. Ya, tadi saya sudah mengamati ya ketika Bu Irna melakukan proses coaching kepada Ibu Jamila gitu. Dan itu saya lihat sudah luar biasa yang Bu Irna lakukan gitu ya. Dan hari ini sekarang kita sudah masuk pasca observasi Bu ya. Jadi ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bu Irna dalam mengenai coachingnya ya. Pertanyaan pertama saya itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Irna pada saat proses coaching dilakukan kepada Bu Jamila terkait dengan indikator kemarin ya yang kita bicarakan di praobservasi. Iya benar Bu Retno, saya sudah melakukan coaching terhadap Bu Jamila dan saya sudah mengikuti model alur tirta ya. Nah, yaitu saya pertama sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan Bu Jamila, kemudian sudah menanyakan apa rencana aksinya, kemudian ya rencananya lumayan bagus ya, saya sangat support sebenarnya. Nah, terus yang terakhir juga saya melihat ada tanggung jawabnya di dalam rencana aksinya tersebut. Gitu Bu Retno. Jadi kalau dari alur tirta ini Ya, kalau Bu Irna lihat Bu Jamila sudah melakukan semuanya ya Bu ya. sudah Bu. Nah menurut saya sebagai observer juga tadi proses coaching yang dilakukan Bu Irna kepada Bu Jamila juga sudah sangat baik. Alhamdulillah. Alur tirtanya pun sudah sangat terlihat gitu ya, mulai dari tujuannya, identifikasi masalah, sampai Bu Jamila bisa bercerita gitu ya. Iya benar. Oh, ternyata Bu Irna ini pandai loh menggali gitu ya, mengeksplor gitu identifikasi masalahnya ini. Kemudian juga sampai Bu Jamila juga bisa menjabarkan rencana-rencana aksinya gitu ya, hingga pada akhirnya menemukan solusi gitu ya dari proses coaching tadi. Iya betul. Sudah luar biasa. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih yang saya ingin tanyakan kepada Bu Irna. Boleh juga. Kira-kira kalau tadi sudah dilakukan proses coaching seperti ini, mungkin Bu Irna sendiri melihat ada kompetensi mungkin ya yang masih kurang. Kira-kira apa yang ingin
kompetensi apa gitu yang ingin Bu Irna kembangkan lagi ketika misalnya akan melakukan proses coaching lagi? Ya, yang saya mau kembangkan itu ya memang kalau dari segi pertanyaan yang berbobot, kemudian biar bisa mengarahkan ya, biar bisa mengarahkan si coachingnya, biar bisa mengeksplor dirinya dan menemukan solusi atas masalahnya. Kemudian saya juga mau berlatih lebih fokus lagi gitu terhadap coachingnya di dalam proses coaching itu. Jadi biar tidak terganggu oleh pikirannya lain dengan pikiran saya sendiri. Takutnya pada saat coaching tersebut saya mengeluarkan apa yang menjadi perasaan saya, bukan perasaannya si coaching seperti itu. Jadi itu yang mau saya tingkatkan. Di sisi lain juga alur tirtanya juga akan terus saya tingkatkan bagaimana mengidentifikasi masalah itu yang paling penting, pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi masalah di situ. Oh iya, baik Ibu. Jadi kalau saya lihat juga ternyata memang yang namanya mendengar aktif dan yang memunculkan pertanyaan berbobot itu juga bukan hal yang mudah ya Bu ya. Ya mudah-mudahan ketika proses coaching ini sudah dimulai, kita juga melakukan proses coaching di lain waktu, hasilnya bisa lebih baik lagi dari saat ini. Amin, amin. Baik Bu Irna, mungkin demikian saja observasi kita kali ini. Semoga kita juga bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ke depannya ya. Terima kasih Bu Retno bimbingannya. Mohon maaf juga atas semua kekurangan saya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.